Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad Abdullah wa Rasulih wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini, pagi hari ini kita berkumpul di majlis yang penuh berkah, Majlis Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau. Dan kita berada ini adalah pengajian yang pertama sejak Lebaran. Alhamdulillah terakhir ditutup hari Ahad pertama setelah nisfu Sya'ban. Ini dibuka pada hari Ahad pertama setelah nisfu Syawal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amal ibadat kita, dijadikan kita sebagai orang yang mengamalkan ilmunya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat para guru-guru kita, bil khusus akhina Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, diberikan kesehatan, afiat, dan segenap para masyayikh, para ulama, para kiai, para guru-guru, para habaib, dan semua hadirin dan hadirat mendapatkan berkat dan bimbingan dan ridha dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini kita kemarin Lebaran. Lebaran nggak kita? Kapan lebarannya? Lebarannya kita berapa kali sih setahun kita lebaran? Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Ada orang yang lebarannya ya setahun 2 kali. Ada orang yang lebarannya hampir tiap minggu dia lebaran. Ada orang yang hampir setiap hari dia lebaran. Ada orang yang lebarannya tiap jam. Ada orang yang lebarannya tiap saat, tiap waktu. Jadilah kita orang yang tiap saat, tiap waktu, tiap menit, tiap jam kita berlebaran. Siapa mereka orang-orang yang lebarannya tiap saat? Orang lebaran setahun 2 kali udah girang banget. Bagaimana kalau lebarannya tiap saat, tiap waktu, tiap jam dia berlebaran? Mereka adalah orang-orang yang tiap saat selalu diridhoi oleh Allah Ta'ala, selalu bertambah ketaatannya kepada Allah Ta'ala, pendekatannya kepada Allah Ta'ala, sampai dikatakan laisal 'id man labisal jadid walakinnal 'id man ta'atuh tasid. Lebaran bukan orang yang pakai pakaian baru, tapi lebaran yang ketaatannya bertambah, yang makin tambah taat. Nah itu dia lebaran. Itu juga dikatakan oleh para guru-guru kita, laisal 'id man labisal laisal 'id bil libas aw al markub walakin al 'id man ghufirat lahu dhunub. 'Id bukan orang yang punya pakaian ataupun punya kendaraan baru, bukan itu. Tapi Id lebaran adalah orang yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu gak? Ini kita nih hadir majlis Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, hadir majlis taklim, hadir majlis zikir. Kita pulang dari sini lebaran. Kenapa? Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa diampuni. Orang kalau hadir majlis itu dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditulis pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa, duduk di sini sama-sama, dalam hati gak ada kebencian, gak ada kedengkian kepada sesama. Kita hadir dalam cinta satu sama lain. Itu kita bubaran tuh lebaran. Al-muhibbin fillah kulla yawmin lahum 'id. Orang-orang yang saling cinta karena Allah, tiap hari buat mereka adalah lebaran. Itu disebutkan di dalam hadits qudsi, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Wajib, harus, pasti mendapatkan cinta dariku. Siapa yang pasti dapat cintanya Allah? Orang-orang yang saling mencintai satu sama lain karena Allah. Terus yang kedua, yang saling berziarah, berkunjung karena Allah Ta'ala. Ini kita lebaran, ziarah ke sana, berkunjung ke sini, apalagi family dan kerabat kita. Orang yang saling berziarah karena Allah wajib mendapatkan ampunan dari Allah dan cinta dari Allah Ta'ala. Dan juga yang ketiga, orang-orang yang saling duduk bersama-sama karena Allah. Ini kita duduk karena Allah. Dan orang-orang yang saling berkorban satu sama lain karena Allah Ta'ala. Kita datang ke sini, korban ongkos, korban waktu, korban tenaga, tapi nggak sia-sia. Kita dapat kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pulang dapat cinta dari Allah Ta'ala itu orang yang berlebaran, sejatinya seperti itu.
Nah kemudian juga lebaran yang sejati adalah orang-orang yang ketaatannya bertambah, tambah taat. Ramadan udah usai, ya sudah kita lalui Ramadan tersebut. Nah terus pertambahannya apa? Harus tambah takwa, harus tambah taat, harus tambah istiqomah. Tahu nggak? Ada orang-orang yang lebaran tiap saat, tiap waktu, tiap jam, seperti kita sebutnya. Ada juga orang-orang ngalamin Idul Fitri, Idul Adha 1000 kali, akan tetapi dia nggak pernah lebaran. Siapa itu? Ada orang-orang dia pernah ngalamin Idul Fitri puluhan kali, Idul Adha puluhan kali dia lalui, tapi dia tidak berlebaran, nggak ada hari lebaran baginya. Siapa itu orang? Adalah orang-orang yang selalu putusin silaturahmi, orang-orang yang durhaka sama orang tua. Lebaran apa buat orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala? Itu qati' rahim mal'un wa in mata fi jawfil Ka'bah. Yang memutuskan silaturahmi dilaknat oleh Allah walaupun matinya di dalam Ka'bah. Jangan mutusin silaturahmi. Enggak ada kan istilah lebaran bagi orang yang mutusin silaturahmi. Enggak ada istilah lebaran bagi orang yang durhaka kepada orang tua. Al-waladul 'aq la yadkhulul jannah, al-waladul bar la yadkhulun nar. Anak durhaka enggak bakalan masuk surga, anak yang bakti enggak bakalan masuk dalam api neraka. Orang yang dalam murkanya Allah, lebaran apa bagi orang tersebut? Tapi orang yang bakti kepada Allah Ta'ala, tiap saat dia lebaran, tiap waktu dia lebaran. Apalagi ditambah di setelah Ramadan, dia menambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin rajin hadir majelis, makin peduli dengan sholat 5 waktu. Kita selama bulan Ramadan, Masya Allah, sholat tarawih 20 rakaat, sholat witir yang 3 rakaat, yang 7 rakaat, yang 11 rakaat. Kemudian juga kita sholat qabliyah, ba'diyah. Nah terus setelah lebaran, setelah Ramadan, bagaimana itu nasibnya sholat? Sholat 5 waktu kita itu nggak bisa ditawar-tawar lagi. Sholat 5 waktu laksanakan di awal waktu, laksanakan secara berjamaah, laksanakan sebisa mungkin di masjid, laksanakan itu dengan masuk di shafil awal, laksanakan dengan adabnya, dengan kehadiran hati, dengan kekhusyuan. Perbaiki sholat kita. Nabi Ibrahim ala nabina alaihi afdhalus shalawat wa azka taslim, usianya udah sepuh. Saat beliau sudah sepuh, tahu gak? Beliau masih punya hajat, masih minta. Apa obsesi dia walaupun udah sepuh? Obsesi dia tuh satu yang paling penting. Apa? Beliau bilang Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Dia udah nabi, rasul yang Allah Ta'ala jadikan apinya Namrud menjadi sejuk dan dingin bagi Nabi Ibrahim. Tapi beliau masih pengen sholatnya makin benar, sholatnya makin rapi. Nabi Ibrahim sholatnya udah rapi, tapi selalu meminta mendirikan sholat dengan rapi, dengan benar. Bagaimana sholatnya kita? Benerin sholatnya kita, khusyuknya kita, hadirkan hati kita. Tatkala kita tilawatul Quran, tatkala kita membaca suratul Fatihah, tatkala kita sujud, tatkala kita takbiratul ihram, tatkala kita tasyahud, hadirkan hati kita di dalam rakaat-rakaat yang kita lakukan. Kemudian juga bagaimana nasib puasa kita? Puasa Ramadan udah kita lalui, terus sisanya bagaimana? Kita tinggal sedikit lagi untuk mendapatkan pahala yang paling gede dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebutkan man shoma Ramadan wa atba'ahu sittan min Syawal fa ka'annama shoma ad-dahr. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan terus ditambahin 6 hari bulan Syawal, maka dia dapat pahala seperti puasa setahun penuh. Kita Ramadan berapa hari? Berapa hari Ramadan? Sebulan bisa 30 hari, bisa 29 hari. Kita berpuasa Ramadan 1 bulan penuh, alhamdulillah. Nah tinggal tambahin 6 hari dapat pahala 1 tahun. 6 hari itu boleh di awal sekaligus, boleh di akhir sekaligus, boleh di tengah, atau boleh dicicil sekalian deh, Senin Kemis sekalian sama Ayyamul Bid. Bahkan boleh niat qadha sekaligus sama puasa puasa 6 di bulan Syawal.
Apalagi orang-orang perempuan yang mungkin dia ada utang di bulan Ramadan, ayo sekalian dia niatin puasa 20 Ramadan sekaligus 6 hari di bulan Syawal. Jadi beres semuanya, dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita Ramadan kasih takjil ke orang, kasih makan ke orang, terus setelah Ramadan bagaimana? Berbagi. Allah Ta'ala bilang dalam hadis qudsi, Ibn Adam anfik unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah maka aku akan nafkahi kamu. Berbagi Allah Ta'ala bagi kepada kita. Masya Allah. Intinya kita selalu tanya sama diri kita, apa pertambahan kita setelah bulan Ramadan? Makin bakti, makin silaturahmi, makin rajin hadir majelis. Itu ciri orang yang di bulan Ramadan itu kebagian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Orang yang dapat Lailatul Qadar disalami oleh malaikat. Di antara mereka yang kebagian disalamin oleh malaikat Jibril. Ada cirinya kata Nabi Muhammad. Siapa orang yang disalami malaikat Jibril? Cirinya gini kata Rasulullah, wa man safahahu Jibril raqqa qalbuh wa kathura dam'uh. Orang yang disalami oleh malaikat Jibril hatinya makin lembut, air matanya makin banyak. Ayo mana air mata kita? Mana air mata kita? Kita nggak kenal. Mana orang dulu tuh air matanya kalau baca Quran berlinang air mata. Kalau dia zikir ingat kepada Allah berlinang air mata. Kalau dia tahajud berlinang air mata. Mana air mata dalam sujud? Mana air mata dalam sujud? Dulu kita banyak menyaksikan air mata tersebut, tapi sekarang udah habis tuh air mata. Ayo hendaknya nih, kata Rasul SAW, ada 3 mata yang gak mengenal tangisan besok di hari kiamat, gak ada kesedihan bagi mereka. Siapa? Ainun ghuddat an maharimillah, mata yang dipejamkan dari yang haram, gak dipakai buat melihat yang haram. Ada yang haram seliweran dipejamkan matanya, nggak dipakai buat yang ngelihat yang haram, baik itu di jalanan ataupun di medsos. Kemudian mata saharat fi sabilillah, mata yang dipakai begadang di jalan Allah, dipakai buat tahajud, pakai begadang di jalan Allah. Sama satu lagi mata yang dipakai tahu buat apa? Ainun bakat min khasyatillah, mata yang dipakai menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita, Allah Ta'ala tambahkan kita orang menjadi orang yang khusyuk, Allah tambahkan kita khudu', Allah tambahkan kita tawadhu', Allah tambahkan kita sifat-sifat yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma, la taj'al fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Ihdina bihudak, ij'alna mimman yusari'u fi ridhak, la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.